Kalau memang belum berhenti Bu, atau tidak ada tanda-tanda kapan berhenti, perfect storm ini seberapa membahayakan mungkin khususnya untuk Indonesia, Bu? Indonesia ya, kalau saya dengar dari semua yang ada di sini, kalau saya ceritakan bagaimana Indonesia pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, inflasi kita di 5,9%, kemarin di bawah 6%. Kemudian nilai tukar kita mengalami depresiasi sekitar 6%. Yield curve dari SBN kita masih relatively tight ya dalam hal ini. Dan disebutkan juga APBN saya masih dalam situasi yang cukup baik, meskipun kita akan tetap menjaga untuk tahun 2022 dan 2003 dengan tadi defisit di sekitar 3%, sekarang 2,84%. Mereka nganggap, waduh, Indonesia is an exceptional dari sisi, makanya disebutkan the brightest spot di antara emerging country. Tapi ini kan tidak bisa kita taken for granted. Kalau situasinya terus-menerus sekitar kita memburuk, ini pun dilakukan India yang juga performance-nya bagus, growth-nya bagus, walaupun defisitnya lebih besar dari kita. Mereka merasakan bahwa nggak bisa terus-menerus terjadi ketidakpastian seperti ini. Jadi poin saya adalah Indonesia tetap akan harus menjaga diri dalam situasi sekarang yang globalnya sangat menantang, yang ketidakpastiannya begitu sangat tinggi, risikonya meningkat. Kita harus makin mempertahankan diri kita. Itu yang istilahnya daya tahan kita lebih tinggi, sehingga kalau orang-orang di sekitar kita kena flu dan sakit, kita tetap bisa bertahan. Ini yang makanya kita selalu sebutkan pertumbuhan ekonomi direvitalize, inflasi kita jaga supaya kita lihat faktor yang menyebabkan inflasi. Makanya tim pengendalian inflasi Bapak Presiden sampai turun sendiri, gubernur-gubernur provinsi diminta memperhatikan, itu bagus sekali. Saya menjelaskan di sini langkah-langkah Indonesia untuk melakukan dan mengamankan seluruh indikator ekonomi kita secara bersama-sama. Bahkan Presiden, Kabinet, kemudian ini tidak hanya Menteri Keuangan dan Bank Sentral, ini seluruh kejadian bahkan sampai ke pemerintah daerah. Waktu saya ceritakan seperti itu, menurut saya itu buat mereka is wide opening gitu. Karena bilang, oh iya ya karena sumber masalah inflasi seperti di Amerika Serikat, it's not just people have money to buy yang menyebabkan demand tinggi, harga naik. Ini juga karena ada masalah energi, harga minyak tinggi karena ada masalah gas di Rusia dengan Eropa, ada masalah pangan di mana pangan nggak bisa keluar dari Ukraine atau dia keluarnya sulit. Ini semuanya yang penyebabnya is non-demand sided. Ya berarti nggak bisa diobati dengan hal yang hanya mempengaruhi demandnya saja. Itu yang di dalam pembahasan antar para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, mereka bilang, kita seperti ada di dalam ujungnya sini, tapi sumber masalahnya adalah geopolitik. Bu Ani, terakhir, bulan November kan ada G20 Summit di Bali. Apa kira-kira yang bisa dimainkan Indonesia, Bu, untuk memastikan ya kalaupun ada perfect storm, kita tetap sehat, dan kalau bisa juga dunia itu bisa menjadi lebih baik, Bu? Presiden Jokowi Indonesia selama ini kan ingin terus memainkan peran sebagai bridging terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Dan itu kita lakukan juga di level menteri seperti saya. Karena kan waktu awal perang keinginan untuk agar G20 itu pecah dan bubar itu ada. Dan bahkan nggak mau ketemu dalam satu ruangan, mereka walk out, itu masih ada. Tapi hari ini kemarin waktu saya tutup suasana, ya artinya boleh saja Rusia masih bicara, G7 bicara, tapi kita ada dalam ruangan, kita boleh berbeda ya. Jadi artinya peranan Indonesia untuk tetap menjembatani dan menyampaikan bahwa ya hari ini is not about the time untuk making a war gitu. Karena yang menjadi korban tuh nggak cuma di tempat yang mereka mengalami perang, sampai kepada seluruh dunia. Kemarin disebutkan 340 juta yang membutuhkan, yang dalam kondisi nutrisinya sangat memprihatinkan, sampai berapa billion rakyat di berbagai negara yang sangat-sangat menderita. Jadi Indonesia di dalam nanti pertemuan G20, kalau leadersnya ini bertemu, ya persoalannya kan ada di dalam negara G20 ini. Dan kita sebagai tuan rumah sekaligus presidensi terus-menerus mengajak mereka
bahwa apa yang sebaiknya dilakukan tidak hanya kebaikan untuk masing-masing negara G20 tapi juga kepada seluruh dunia adalah perdamaian, menghentikan perang, dan kita terus memperbaiki hal-hal yang belum baik. Seperti tadi saya sampaikan, umpamanya kita bicara tentang global financial safety net, kalau ada negara yang jatuh krisis, gimana menolongnya, bagaimana membangun infrastruktur baik, bagaimana mengadres isu climate change dalam hal ini, bagaimana kita memperbaiki global taxation yang seimbang dan adil. Itu semuanya menjadi sesuatu yang sangat penting. Presiden kan ada 3, pandemic preparedness kita sudah mencapai, sustainable finance banyak sekali progress, digital economy kita juga make a lot of progress. Jadi 3 hal yang penting ini kita make a lot of progress. Satu hal yang mengenai global economy dan pemulihan terancam oleh perang. Jadi itu yang harus diselesaikan. FMCBG sudah berakhir, Bu. Yang keempat ini terakhir sebelum KTT G20 di Bali. Apa hasil konkretnya, Bu? Ini adalah pertemuan finance track untuk G20 yang keempat dan terakhir seperti tadi disampaikan. Hasilnya tentu pertama agenda-agenda yang selama ini sudah disusun oleh Indonesia banyak yang sudah menghasilkan hal-hal yang konkret. Pertama, kalau kita bicara tentang health sama finance, waktu itu di dalam rangka untuk merespons pandemi, kita telah berhasil membangun Financial Intermediary Fund, sebuah mekanisme keuangan dan bahkan kontribusi sampai 1,4 miliar US dollar itu dari 15 kontributor. Itu adalah sebuah langkah kemajuan yang luar biasa di mana dunia G20 12 negara plus 3 dari filantropis berkontribusi untuk memulai langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan dunia dan kesiapan dunia apabila menghadapi pandemi pada saat yang akan datang. Kita juga di dalam agenda seperti infrastruktur, sustainable finance, kita mendapatkan kemajuan dari sisi bahwa adanya semacam kesepakatan mengenai quality infrastructure, terutama dari sisi financing, sustainable finance, mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi dan meningkatkan komitmen dari financial sector untuk membiayai climate change action, ya, terutama untuk adaptasi dan mitigasi termasuk energi transisi. Dari sisi international financial architecture ada penguatan terhadap IMF dari sisi bahwa mereka dari kemampuan untuk merespons dengan instrumen keuangannya terhadap negara-negara yang sekarang sedang menghadapi kondisi keuangan yang tidak baik. Kita juga membahas mengenai bagaimana memperkuat lembaga-lembaga bank pembangunan dunia. Di dalam rangka mereka juga lagi membantu 2 krisis yang sekarang dilihat, yaitu krisis pangan dan krisis energi, sehingga mereka bisa membantu negara yang betul-betul dalam kesulitan keuangan, tidak bisa mengimpor bahan makanan atau tidak memiliki kemampuan untuk membeli energi yang harganya makin tinggi. Jadi banyak kemajuan yang konkret yang sudah kita capai, yang mungkin sangat delicate atau dalam hal ini peka dan juga sangat sulit adalah dari sisi pandangan mengenai perang yang ada di Ukraine, yang kemudian dianggap menimbulkan dampak spillover harga pangan, harga energi, yang kemudian menyebabkan badan-badan atau lembaga-lembaga keuangan bank sentral harus menaikkan suku bunga. Ini yang menjadi salah satu kesulitan yang cukup besar karena setiap pihak mengatakan bahwa yang satu yang menyebabkan masalah. Jadi itu merupakan salah satu yang mungkin nanti akan mewarnai juga pada KTT G20. Baik, kita berharap cahaya yang dibawa Indonesia, Bu, bisa menerangi masa depan ekonomi global yang mungkin agak gelap dan kita bisa menularkan cahaya itu ke dunia. Mereka sangat appreciate sekali terhadap pertama semangat dan presidensi Indonesia, ya. Yang kita terus tidak mengenal lelah, tidak menyerah, tidak terintimidasi. Kita terus dengan sabar memberikan platform dan kemudian mereka tetap bicara. At the end of the day kemarin mereka memberikan apresiasi yang luar biasa. Mereka mengatakan, wah nggak bisa membayangkan kalau bukan Indonesia yang jadi hostnya dalam hal ini. So we achieve a lot in this case. Dan sebagai Indonesia kita bolehlah mengatakan bahwa our country
right to delivery yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita pembukaan itu loh, ingin ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia untuk perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Kita aminkan itu, Bu Ani, terima kasih. Fiskalnya memberikan subsidi sehingga dampak global stormnya harga energi dan harga pangan itu tidak menyebabkan inflasi yang tinggi.